Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Talita Salma Nabila NIM 410141980, kemudian Yustika Trimeliana Risanti NIM 410141992, dan Muhammad Hanif Ibrahim NIM 410141994. Kami izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai mixed methods research. Untuk subbab yang akan kami bahas yaitu yang pertama itu pengertian, yang kedua konsep, yang ketiga klasifikasi, yang keempat tujuan, yang kelima desain, yang keenam analisis data, yang ketujuh kekurangan dan kelebihan dari mixed method tersebut. Yang pertama akan dibahas oleh Talita Salma Nabila. Dipersilakan. Baik, yang pertama ada pengertian penelitian mixed method. Penelitian mixed method merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif. Pendekatan ini melibatkan asumsi-asumsi filosofis, aplikasi pendekatan-pendekatan kualitatif dan kuantitatif, serta pencampuran atau mix kedua pendekatan tersebut dalam satu penelitian. Berikut ini pengertian penelitian mixed method menurut para ahli. Criswell tahun 2015, mixed method merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan bentuk kualitatif dan kuantitatif. Menurut Johnson and Christensen tahun 2013 dalam Sugiono, mixed method atau metode penelitian kombinasi merupakan pendekatan dalam penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Mencakup landasan filosofis, penggunaan pendekatan, dan mengkombinasikan kedua pendekatan dalam penelitian. Kemudian, menurut Sugiono tahun 2016, metode penelitian campuran merupakan metode penelitian dengan mengkombinasikan antara dua metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Sehingga dari berbagai definisi para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian mixed method merupakan gabungan dari metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif ini digunakan secara bersama-sama dalam suatu penelitian sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Kemudian, yang kedua ada konsep penelitian mixed method. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, penelitian metode campuran mengintegrasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam satu studi. Dengan demikian, integrasi memuat komponen kualitatif dan kuantitatif bergabung dan dapat terjadi pada setiap tahap proses penelitian. Ada beberapa alasan menggunakan desain metode campuran ini dalam sebuah penelitian. Yang pertama, ketika mempunyai data kuantitatif dan kualitatif akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah penelitian ketimbang hanya dari satu. Kemudian, yang kedua, ada desain yang baik untuk digunakan jika untuk membangun kekuatan kuantitatif dan kualitatif. Misalkan, data kuantitatif seperti skor pada instrumen menghasilkan angka tertentu yang dapat dianalisis secara statis, dapat memberikan hasil untuk menilai frekuensi dan besaran tren. Sedangkan data kualitatif seperti wawancara terbuka yang memberikan kata-kata aktual dari orang-orang dalam penelitian, menawarkan banyak persepsi berbeda tentang topik penelitian dan memberikan gambaran kompleks tentang situasi tersebut. Ketika keduanya digabungkan, data kuantitatif dan kualitatif, penelitian memiliki campuran yang sangat kuat. Lalu yang ketiga, Anda juga melakukan studi metode campuran ketika satu jenis penelitian, kualitatif atau kuantitatif, tidak cukup untuk menjawab masalah penelitian atau menjawab pertanyaan penelitian. Lebih baik data diperlukan untuk memperluas, mengurai, atau menjelaskan studi tersebut. Namun, integrasi antara keduanya belum tentu
porsi yang sama atau seimbang. Misalkan saja suatu penelitian campuran dapat bersifat dominan kualitatif, sementara komponen kuantitatif ditambahkan sebagai elemen pendukung untuk memperkuat kesimpulan penelitian. Selanjutnya ada klasifikasi penelitian mixed method. Mendefinisikan penelitian metode campuran bukanlah tugas yang mudah karena ada banyak varian desain kombinasi paradigma dan suatu sumber data kuantitatif dan kualitatif. Di bidang penelitian, diskusi tersebut berlanjut mengenai klasifikasi penelitian metode campuran dalam kaitannya dengan penelitian monometode, penelitian multimetode, dan penelitian model campuran. Di sebuah penelitian monometode desain, satu metode baik kualitatif atau kuantitatif dengan mengumpulkan data yang sesuai, analisis, dan prosedur yang menyertainya digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian multimetode menggunakan berbagai jenis metode pengumpulan data, misalnya keduanya survei atau data arsip. Penelitian multimetode terjadi ketika pertanyaan penelitian diselidiki dengan menggunakan dua prosedur pengumpulan data yang berbeda, misalnya observasi dan kelompok fokus, atau dengan menggabungkan kedua metode penelitian, teoritis, ground theory, and studi kasus. Dari tradisi penelitian yang sama, kualitatif atau kuantitatif. Tasakori dan Tedley tahun 2003 membahas penelitian metode campuran, di mana pencampuran pendekatan kualitatif dan kuantitatif terjadi di semua tahap penelitian, perumusan pertanyaan penelitian, prosedur pengumpulan data, dan metode penelitian, interpretasi hasil, dan kesimpulan akhir, atau di seluruh tahap penelitian, misalnya pertanyaan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian metode campuran menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam studi tunggal atau multifase. Proses pencampuran dapat terjadi di salah satu atau semua fase penelitian, termasuk metodologi, logistik, desain, metode tertentu yang akan dilakukan, prosedur atau pengumpulan data, dan analisis. Namun, penelitian metode campuran lebih dari sekedar penelitian kuantitatif dan kualitatif campuran. Ini menggabungkan dan mencakup campuran paradigma, asumsi filosofis, dan persepsi teoritis yang secara langsung didorong oleh tujuan penelitian dan audiensi yang dituju, seperti yang ditunjukkan oleh Yin tahun 2006. Kecuali perpaduan yang logis dan terarah dari metode kualitatif dan kuantitatif dalam desain, hasilnya adalah dua studi yang terpisah. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Kemudian akan saya lanjutkan mengenai tujuan penelitian mixed method. Tujuan keseluruhan dari penelitian mixed method menggabungkan komponen penelitian kualitatif dan kuantitatif adalah untuk memperluas dan memperkuat kesimpulan penelitian, dan penggunaan metode ini berkontribusi dalam menjawab pertanyaan penelitian seseorang, sehingga pada akhirnya penelitian dengan metode campuran memperoleh pengetahuan dan validasi yang tinggi. Desain ini sebagai produk yang memiliki kualitas yang memadai untuk mencapai beberapa validasi yang mengacu pada studi penelitian metode campuran yang memenuhi kombinasi yang relevan atau serangkaian validitas kuantitatif, kualitatif, dan metode campuran. Klasifikasi yang populer dari tujuan penelitian metode campuran pertama kali diperkenalkan tahun 1989 oleh Green, Caroselli, dan Graham dalam membedakan 5 tujuan berikut untuk pencampuran dalam campuran metode penelitian. Untuk yang pertama itu triangulasi, berusaha untuk menguji konvergensi bukti dari metode yang berbeda yang mempelajari fenomena yang sama, atau untuk menguatkan temuan untuk satu metode dengan memeriksa temuan menggunakan metode yang berbeda. Untuk yang kedua, komplementaritas melibatkan pencarian elaborasi, ilustrasi, peningkatan, atau klarifikasi
temuan dari satu metode menggunakan hasil dari yang lain. Yang ketiga, pengembangan menggunakan hasil dari satu pendekatan untuk mengembangkan atau menginformasikan pendekatan lain. Yang keempat, inislasi bertujuan untuk menemukan paradoks atau kontradiksi dalam temuan yang mungkin mengarah pada pembingkaian kembali teori. Yang kelima, ekspansi difokuskan pada perluasan dan jangkauan penyelidikan dengan menggunakan metode yang berbeda untuk komponen penelitian yang berbeda. Next. Pembahasan yang selanjutnya itu mengenai desain penelitian mixed method. Nah, di sini terdapat 6 desain metode campuran. Untuk yang pertama itu desain kongruen atau bersamaan. Data kualitatif dan kuantitatif dikumpulkan secara terpisah tetapi pada waktu yang hampir bersamaan. Analisis dilakukan secara terpisah dan interpretasi dibuat untuk setiap kumpulan data. Hasil dari satu set data tidak digunakan untuk membangun selama analisis. Setelah fase pengumpulan, analisis dan interpretasi terpisah, peneliti mengintegrasikan kesimpulan. Untuk desain yang kedua yaitu desain paralel, adalah di mana data dikumpulkan dan dianalisis secara terpisah mirip dengan desain kongruen. Namun dalam desain kongruen, inferensi dibuat dengan cara yang lebih integrasi. Sedangkan dalam desain paralel, setiap kumpulan data mengarah ke kumpulan inferensinya sendiri. Untuk desain yang ketiga yaitu desain berurutan, data yang dikumpulkan dan diperiksa dalam satu tahap menginformasikan data yang dikumpulkan pada tahap berikutnya. Analisis data dimulai sebelum semua data dikumpulkan dan analisis dapat mempengaruhi pilihan yang dibuat dalam melakukan tahap penelitian selanjutnya. Setiap fase terpisah dapat membentuk pendekatan konseptual dan metodologis yang digunakan dalam fase berikut. Berbagai bentuk data dikumpulkan secara berurutan dan fase yang berbeda dalam sebuah penelitian. Untuk desain yang keempat yaitu desain campuran penuh atau desain yang terintegrasi penuh, melibatkan pencampuran pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan cara yang interaktif selama penelitian. Dalam setiap tahap, satu pendekatan dapat mempengaruhi implementasi yang lain. Untuk desain yang kelima, desain konversi melibatkan transformasi data yang berarti bahwa data yang dikumpulkan dalam satu bentuk atau misalnya angka atau teks diubah menjadi bentuk yang berbeda dan kemudian dianalisis. Data kualitatif dapat diubah menjadi data kuantitatif atau sebaliknya. Data dianalisis dari kedua perspektif dan kesimpulan dibuat berdasarkan pada kedua set analisis. Untuk desain yang terakhir yaitu desain tertanam, satu bentuk data mendukung bentuk data kedua dalam satu studi. Alasan untuk desain tertanam adalah bahwa kumpulan data tunggal tidak cukup untuk menjawab pertanyaan yang berbeda, dan setiap jenis pertanyaan memerlukan tipe data yang berbeda. Bentuk paling umum dari penelitian metode campuran tertanam adalah ketika data kuantitatif dimasukkan dalam studi kasus kualitatif dan data kuantitatif mendukung temuan kualitatif utama. Next. Kemudian subbab selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Hanif Ibrahim. Silakan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah analisis data. Secara umum, karena penelitian metode campuran merupakan gabungan dari metode kualitatif dan kuantitatif, maka teknik analisis dasar yang digunakan dalam pendekatan tersebut juga berlaku dalam penelitian metode campuran. Perbedaan utama adalah dalam mengintegrasikan data. Owen, Buxi, dan Tedel pada 2004 menyajikan konseptualisasi 7 tahap dari analisis data metode campuran yang berguna untuk dipertimbangkan. Yang tahap pertama adalah reduksi data, melibatkan analisis data kualitatif melalui analisis tema atau pengkodean tematik, sementara juga menganalisis data kuantitatif melalui statistik deskriptif, analisis vektor, dan lain-lain. Analisis faktor dan lain-lain. Kemudian tahap kedua adalah tampilan data, melibatkan penggunaan tabel grafik untuk menampilkan data kuantitatif dan menggunakan bentuk lain seperti matriks, rubrik, dan daftar untuk menggambarkan data kualitatif. Kemudian tahap yang ketiga adalah transformasi data, di mana data kualitatif berbentuk kata-kata dapat diubah menjadi data kuantitatif berbentuk angka.
dan atau data kuantitatif, angka dapat diubah menjadi data berbentuk kualitatif, berbentuk narasi. Kemudian tahap keempat adalah korelasi data, yang melibatkan membandingkan data dari analisis yang berbeda. Penulis menggunakan istilah korelasi dalam arti yang berbeda dan biasanya dianggap dalam penelitian kuantitatif. Di sini, peneliti membandingkan misalnya data kualitatif asli dan data kualitatif terkuantisasi untuk menentukan apakah kedua perangkat tersebut mencerminkan temuan yang serupa. Dan tahap kelima adalah konsolidasi data, di mana kedua kumpulan data digabungkan untuk membuat kumpulan data atau variabel baru. Dan tahap keenam, membandingkan data, melibatkan membandingkan data dari sumber data kualitatif dan kuantitatif. Dan yang terakhir adalah tahap ketujuh, yaitu integrasi data, di mana data dan interpretasi diintegrasikan ke dalam keseluruhan yang koheren atau dilaporkan dalam dua set terpisah, kualitatif dan kuantitatif. Next. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan metode mixed method. Sisi positifnya, penggunaan kata-kata, narasi, dan gambar dapat digunakan untuk menambah makna angka, dan menggunakan angka dapat menambah presisi data kualitatif. Penelitian metode campuran dapat memanfaatkan kekuatan gabungan dari pendekatan kualitatif dan kuantitatif dan dapat menggunakan kekuatan dari satu metode untuk mengatasi kelemahan yang lain. Pertanyaan penelitian yang lebih luas dapat diperiksa karena peneliti tidak terbatas pada satu metode saja. Penelitian metode campuran dapat memberikan bukti yang lebih kuat untuk suatu kesimpulan melalui pembuktian temuan. Peneliti mungkin memiliki wawasan yang mungkin terlewatkan hanya dengan satu metode. Kombinasi tersebut dapat menghasilkan pemahaman yang lebih lengkap tentang fenomena atau pengetahuan yang lebih lengkap untuk menginformasikan teori atau praktik. Kemudian kelemahannya adalah sulit bagi seorang peneliti tunggal untuk melakukan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Sulit untuk memiliki keahlian yang sama dalam kedua metode, dan terutama jika data dikumpulkan secara bersamaan. Ada komitmen waktu yang besar, peneliti harus dapat memahami kompleksitas dari kedua pendekatan tersebut, sehingga dapat membuat keputusan yang bijaksana tentang bagaimana keduanya dapat dipadukan dengan tepat. Melakukan studi metode campuran cenderung lebih mahal daripada menggunakan pendekatan tunggal. Kuantisasi dan kualisasi data dapat memiliki masalah tersendiri. Juga menafsirkan hasil yang bertentangan mungkin sulit. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian pembahasan mengenai mixed method dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.